Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku beriman, di video kali ini akan kita bahas tentang asal-usul dari sejarah memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad SAW yang biasa kita sebut dengan memperingati hari Maulid. Berhubung kita sudah masuk, syukur alhamdulillah pada bulan kemuliaan, bulan lahirnya baginda Rasulullah SAW, yang mana beliau adalah panutan kita semua dan juga pedoman hidup kita semua. Semoga kita nanti mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah dan dipersatukan di surga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan dirinya. Amin ya rabbal alamin. Maka di video kali ini akan kita bahas tentang asal-usul peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Indonesia dan juga berbagai belahan dunia. Maulid Nabi yang diperingati sebagai hari kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah sebuah peristiwa bersejarah yang telah menjadi pusat perhatian para cendekiawan selama berabad-abad yang lalu. Informasi tentang kapan tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW dapat ditemukan dalam berbagai sumber-sumber sejarah yang memberikan beragam pandangan-pandangan ulama. Menurut buku Sirah Nabawiyah karya Profesor Dr. Muhammad Rawaz Qal'aji, Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal yang bertepatan dengan dinamakan dengan Tahun Gajah. Kala itu penanggalan Hijriyah belum ditetapkan sehingga menjadikan perhitungan waktu lebih kompleks. Peristiwa Maulid Nabi Muhammad SAW yang sekarang menjadi salah satu momen penting dalam kalender keagamaan Islam memiliki sejarah yang begitu panjang. Meskipun sebenarnya tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW atau para sahabat secara khusus merayakan ulang tahun kelahirannya. Namun perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari budaya dan juga tradisi Islam di Indonesia dan juga berbagai belahan dunia. Maka di video kali ini akan kita ulaskan penjelasan lengkap tentang asal-usul peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dimaksudkan dalam keseharian kita memperingati Maulidnya Nabi. Sebelum kita lanjut, terlebih dahulu jangan lupa sahabat menekan tombol like, komen, dan subscribe channel ini agar kami lebih bersemangat membuat konten kebaikan selanjutnya. Masih mengutip dari sumber buku yang sama, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW lahir pada tahun Gajah yang bersamaan dengan tahun 570 Masehi. Pendapat ini didasarkan antara lain pada keterangan Abdullah bin Abbas, yaitu seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Sedikit kami beritahukan tentang penamaan dengan tahun Gajah, yang dimana sering kita dengar bahwa Nabi Muhammad lahir pada tahun Gajah. Namun apakah dimaksud dengan tahun gajah tersebut? Tahun gajah dinamakan demikian karena pada kurun waktu tertentu sebuah pasukan gajah hendak menghancurkan Ka'bah di Makkah. Yang pasukan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang gagah perkasa dan juga zalim, yaitu Raja Abraha. Dan juga kejadian ini juga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an pada surah Al-Fil, surat ke-105. Dalam buku berjudul Hayat Muhammad oleh akademisi Mesir Muhammad Hussein Haikal, terdapat dua pendapat lain yang sedikit berbeda. Beberapa sumber sejarah mengklaim bahwa Nabi Muhammad sebenarnya telah lahir 15 tahun sebelum penyerangan Abraha. Sementara pandangan lain menyatakan bahwa Rasulullah SAW lahir 30 atau bahkan 70 tahun setelah peristiwa historis tersebut. Meskipun ada perbedaan pendapat mengenai tahun kelahiran, ragam pendapat juga muncul tentang bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebagian besar pakar sirah berpendapat bahwa beliau lahir pada bulan Rabiul Awal. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa bulan kelahirannya adalah Muharram. Sementara yang lain berpendapat bahwa bulan tersebut adalah Safar, Rajab, atau Ramadan. Tanggal pasti kelahiran Nabi Muhammad SAW akhirnya para sejarawan sepakat beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah.
Salah satu yang mendukung pandangan ini adalah Ibnu Ishaq, salah seorang penulis sirah nabawiyah yang paling terawal. Di balik itu semua, namun pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ternyata juga ada beberapa sejarah dan juga asal-usul Maulid pertama kali dilaksanakan pada masa-masa terdahulu. Beginilah asal-usul perayaan Maulid Muhammad SAW, mengutip dari buku berjudul Pro dan Kontra Maulid Nabi Muhammad SAW pada tahun 2014 yang ditulis oleh Am Wiskoto. Maka dalam buku tersebut mengatakan bahwa peristiwa asal-usul terjadinya peringatan Maulid Rasulullah SAW ada 3 peristiwa ataupun 3 sejarah. Yang pertama, Maulid Nabi Muhammad SAW di era dinasti Fatimiyah di Mesir. Salah satu teori menyatakan bahwa perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW pertama kali diadakan oleh dinasti Fatimiyah di Mesir. Dinasti ini memiliki aliran Syiah Islamiyah, Rafidah, dan memerintah di negeri delta Sungai Nil pada abad ke-4 hingga ke-6 Hijriah. Menurut catatan sejarah Mu'izz Lidinillah, seorang penguasa pada periode 832 sampai 975 Masehi, adalah pelopor penyelenggaraan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tradisi Maulid Nabi Muhammad SAW pertama kali diadakan pada zaman Khalifah Mu'izz Lidinillah. Dia adalah khalifah dinasti Fatimiyah di Mesir yang hidup pada tahun 341 Hijriah. Namun, perayaan ini dilarang di masa Al-Afdal bin Amir Al-Juyusi, Perdana Menteri Khalifah Al-Musta'ali dinasti Fatimiyah. Namun perlu dicatat bahwa Maulid Nabi hanyalah salah satu dari banyak acara rutin tahunan yang diadakan oleh dinasti ini. Selain Maulid Nabi, mereka juga merayakan kelahiran Ali bin Abi Thalib, Fatimah Al-Zahra, Hasan, dan Hussein. Ini menggambarkan kompleksitas budaya perayaan di masa itu. Maulid Nabi Muhammad SAW kembali dibolehkan pada masa pemerintahan Amir Lil Ahkamillah pada tahun 524 Hijriah. Dia adalah pemimpin sekaligus imam di dinasti Fatimiyah. Pendapat ini dinyatakan sejarawan dan juga ulama asal Mesir, yaitu Syamsuddin Aisyakhawi. Nomor 2, Maulid Nabi di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Teori kedua menunjukkan bahwa perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah pertama kali diperkenalkan oleh Amir Abu Sa'id Muzaffar. Ia adalah seorang gubernur di Irbil, wilayah Irak, yang hidup pada masa 549 sampai dengan 630 Hijriah. Amir ini dianggap sebagai tokoh yang berperan penting dalam merayakan Maulid Nabi. Ia mengundang berbagai ulama, cendekiawan, ahli tasawuf, dan seluruh muslimin untuk merayakan Maulid Nabi. Para tamu diberikan hidangan istimewa dan juga hadiah. Amir ini juga membagi-bagikan sedekah kepada fakir miskin dan zuafa sebagai bagian dari perayaan. Sultan Muzaffar merayakan Maulid Nabi pada bulan Rabiul Awal dan menggelarkannya dengan meriah. Ia dikenal sebagai seorang pemimpin yang berani, pahlawan, beriman, dan juga yang adil. Peringatan pertama kali dilakukan pada masa pemerintahan Khalifah Muzaffar Abu Sa'id. Saat itu sang khalifah sedang mencari cara membangkitkan heroisme kaum muslimin menghadapi Genghis Khan. Acara itu diselenggarakan besar-besaran untuk menunjukkan kebesaran Islam dan negara dipimpinnya. Sang khalifah berkuasa di bawah bendera dinasti Fatimiyah. Wilayah kekuasaan dinasti meliputi Afrika Utara, Mesir, dan juga Suriah. Perayaan dilakukan 7 hari 7 malam dengan hidangan dari 5.000 ekor kambing, 10.000 ekor ayam, 100.000 keju. Acara ini menghabiskan 300.000 dinar uang emas dan 30.000 piring makanan. Peringatan ini disebut sebagai meningkatkan moral dan juga heroisme kaum muslimin. Dalam jurnalnya, Mukh Yunus juga menjelaskan sejarah Maulid Nabi Muhammad SAW yang berasal dari masa pemerintahan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi.
Sultan itu ingin meningkatkan semangat juang dan persatuan kaum muslimin dengan cara meningkatkan kecintaan pada nabinya. Namun usul perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW sempat mendapat penolakan dari para ulama karena dinilai tak sesuai ajaran Islam. Sultan kemudian menjelaskan perayaan hanya bersifat syiar keagamaan, bukan ritual. Perayaan juga bukan sekedar peringatan ulang tahun. Walhasil, Khalifah An-Nasir di Baghdad menyetujui usulan Sultan. Pada musim haji 1183 Masehi, Sultan meminta para jemaah menyiarkan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di negara asalnya pada 12 Rabiul Awal. Nomor 3. Maulid Nabi Muhammad oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Teori ketiga menyoroti Sultan Salahuddin Al-Ayyubi sebagai salah satu tokoh yang disebut pertama kali mengadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sultan Salahuddin adalah pemimpin dinasti Ayyubiyah yang berkuasa pada tahun 1174 sampai dengan 1193 Masehi. Tujuannya adalah untuk memotivasi dan memperkuat semangat serta moral seluruh muslimin, khususnya para prajurit yang bersiap-siap menghadapi ancaman pasukan salib yang telah mengganggu ketentraman Baitul Maqdis. Dalam situasi yang tegang tersebut, perayaan Maulid Nabi diadakan sebagai upaya untuk mempersatukan dan menginspirasi umat muslim. Perayaan ini selalu dilangsungkan secara megah di setiap bulan Rabiul Awal, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, yang dipercayai sebagai tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam perkembangan selanjutnya, perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi salah satu momen paling berarti dalam kehidupan umat Islam. Selain sebagai peringatan akan kelahiran Nabi Muhammad SAW, acara ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan rasa kasih dan juga kecintaan terhadap beliau, serta memupuk nilai-nilai kebaikan dan juga kedermawanan. Ini terlihat dari tradisi memberikan hadiah, berbagai makanan, dan melakukan sedekah kepada yang membutuhkan selama perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sahabatku semua, itulah sekilas di video kali ini tentang 3 asal-usul perayaan Maulid pertama kali dalam sejarah. Dan juga selamat menyambut bulan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Semoga saja kita semua nanti mendapatkan syafaat beliau dan juga bersamanya nanti di jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.